harian saya selain mengajar, saya juga terlibat aktif nih dengan teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kegiatan ini yang diangkat oleh BEM ini sangat saya apresiasi karena saya adalah orang pertama dan orang-orang lainnya gitu ya, saya termasuk salah satu orang yang pertama yang mendukung kegiatan-kegiatan positif untuk mahasiswa. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Dan alhamdulillahnya jadwalnya cocok, jadi saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menjadi pemateri pada kegiatan hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19. Jadi kalau kita bahas dulu awal-awal, kayak di bulan April, kan kita mulai PSBB itu Maret ya. Maret, April, Mei. Di bulan April dan bulan Mei itu saya sangat banyak sekali mengisi mulai dari di radio, terus di webinar gitu terkait dengan kesehatan mental ini. Karena sangat kaget ya, tiba-tiba kita santai gitu. Di awal-awal tahun kan kita kayak apa itu corona gitu. Kita agak sombong gitu kan dikit kan. Corona kalah sama penyakit virus-virus hutang misalnya gitu kan. Jadi kayak nggak ada harga diri awal-awal tahun dulu di Indonesia tentang corona ini. Tapi tiba-tiba kita kaget, angka corona semakin meningkat, terus akhirnya kita juga PSBB gitu. Jadi ini sangat membuat kita kaget dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, apakah setelah sekitar 9 bulan kita PSBB ini kita bisa beradaptasi? Nah, yuk kita lihat, kita bahas lagi, apakah kita bisa beradaptasi, apakah kesehatan mental kita sudah baik-baik saja, ataukah jangan-jangan ini kondisi pandemi ini malah berdampak buruk ke kesehatan mental kita. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Oke, bentar. Ini dari panitia ya? Oke, next panitia silakan. Nah, yang pertama kita akan bahas apa sih itu kesehatan mental. Kan teman-teman mungkin sering ya dengar kesehatan mental atau mental health atau mental hygiene gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu kesehatan mental? Oke, next. Nah, jadi kalau kita membahas kesehatan mental, itu ada terkait pikiran, perasaan, dan perilaku yang itu kemudian akan berdampak ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi kesehatan mental itu tidak hanya pikiran, tidak hanya perasaan, tapi juga tidak hanya perilaku. Jadi ketiga elemen ini, ada pikiran, perasaan, perilaku itu mempengaruhi semuanya sehingga itu akan berdampak ke perilaku kita. Jadi nih, misalnya ya, kalau sekarang kan mungkin banyak nggak sih yang di sini jomblo semua atau ada yang pacaran atau gimana nih? Nggak bahas di sini. Oh Jomblo, jomblo. Bu. Duh, jangan menjerit gitu dong gitu. Besok udah weekend terus jomblo dibahas. Ibu ini apa sih gitu. Jomblo. Anggaplah ya nih jomblo gitu ya. Nah, pikiran kadang kita merasa kesepian gitu kan. Ini kok nggak ada sih yang perhatian sama saya gitu. Nah, terus perasaan kita merasa, ih kok gini banget sih hidup, kita merasa sedih gitu. Terus akhirnya perilaku kita jadi menutup diri, tampil menjadi orang yang tidak ceria. Nah, ini adalah salah satu manifestasi dari kesehatan mental kita yang tidak optimal gitu. Jadi karena pikiran kita mengkerdilkan diri sendiri, jadi lebih banyak negatifnya, otomatis itu berdampak juga ke perasaan kita, dan keluarnya itu dalam bentuk perilaku, seperti itu. Jadi makanya orang kan sering tuh bilang positive thinking, positive thinking. Nah inilah kenapa kita harus berpositive thinking gitu. Karena dari pikiran turun ke perasaan, dan lalu berlanjut ke perilaku, seperti itu. Nah, itu terkait dengan kesehatan mental ini. Oke, next. Nah, jadi orang yang memiliki kesehatan mental itu kayak gimana sih? Nih, banyak ya, mulai dari mahasiswa saya, terus klien saya yang datang gitu. Dia bertanyanya, Bu, saya ini normal nggak sih? Atau saya jangan gila gitu. Saya kesehatan mental saya ini baik atau buruk gitu. Nah ini secara teori kita itu atau manusia dikatakan dia memiliki kesehatan mental yang bagus ketika dia memiliki hal-hal berikut.
Yang pertama itu dia memiliki emotional well-being atau kesejahteraan emosional. Jadi secara emosi, dia itu lebih didominasi emosi yang positif. Nah, itu adalah salah satu ciri dari orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, teman-teman di sini itu ya, sambil screening diri gitu ya. Misalnya udah belum ya, nih saya jangan-jangan gitu. Nah, sambil screening diri, ditanyakan ke dirinya udah sejauh mana sih gitu kesehatan mentalnya. Terus habis itu yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ketika awal tahun sekitar Januari, Februari lalu, kan kita kuliah baik-baik aja tuh, kuliah ke kampus gitu kan. Terus tiba-tiba kuliah ditutup, sekarang semua jadi offline. Mungkin sebulan, 2 bulan pertama kita kaget, karena nggak tahu, tiba-tiba pakai e-learning misalnya gitu, terus tiba-tiba harus belajar Zoom. Banyak deh aplikasi yang dipelajari untuk kegiatan online ini. Nah, orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, itu dia tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri di lingkungan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, relatif bebas dari kecemasan. Ini itu bukan bebas cemas itu kayak nggak mungkin semua orang pasti merasakan cemas. Tapi di sini maksudnya adalah dia bisa mengontrol kondisi cemasnya tersebut. Jadi tidak berlebihan seperti itu. Lalu yang keempat adalah mampu membangun hubungan yang konstruktif. Konstruktif ini misal punya teman, terus bisa nggak dia berteman baik dengan orang lain? Atau jangan-jangan bawaannya ngajak berantem aja terus gitu. Jadi kalau misalnya orang yang kesehatan mentalnya bagus, dia punya sahabat satu, dua, atau banyak gitu. Tapi orang yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik, biasanya dia itu kayak susah untuk menjalin hubungan yang positif. Kayak orang tuh kayak benci aja sama dia gitu, seperti itu salah satunya. Karena dia tidak bisa menyesuaikan diri, ini berkaitan juga dengan sebelumnya, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan di lingkungannya. Mungkin dia garing, atau kadang jokes-nya itu kasar, seperti itu. Jadi sehingga dia bersifat hubungannya itu destruktif, seperti itu. Lalu ciri yang berikutnya adalah mampu mengatasi stres sehari-hari. Kan nggak mungkin ya, bangun tidur aja nih misalnya gitu, bangun tidur terus mimpinya semalam nggak enak. Jadi mimpinya semalam mungkin misal putus pacar, mungkin ada satu atau dua orang mungkin di sini yang pacaran gitu ya, putus pacar gitu, stres, bangun tidur jadi stres. Nah, kita bangun tidur aja belum ketemu manusia aja udah bisa merasakan stres gitu. Nah, itulah, jadi memang tidak bisa stres itu dihindarkan, tapi dia mampu mengatasi stresnya itu, jadi tidak berdampak panjang gitu. Jadi stres, habis itu bisa dikelola dan bisa lagi bekerja, bisa lagi belajar, seperti itu. Oke, next. Nah, ciri berikutnya, orang yang memiliki mental health atau kesehatan mental yang baik adalah nih, berikutnya tadi kan menurut teori APA, kalau sekarang ada lagi nih, ini yang lebih sederhananya, memiliki gambaran diri yang positif. Nah, coba teman-teman nih, sambil nanya ke diri ya, oh ini saya udah gambaran diri saya positif, atau jangan-jangan saya memandang diri saya adalah negatif gitu. Saya merasa saya banyak nggak mampunya, atau saya bisa melihat potensi diri yang saya miliki. Yuk coba teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri ya. Terus habis itu hubungan pertemanan yang baik ya seperti tadi ya. Terus mampu dalam membuat keputusan. Nah di sini biasanya kan kalau dulu mungkin yang belum pernah merantau, mungkin dari SD sampai SMA dia dengan orang tua, mungkin kebiasaannya itu adalah untuk keputusan sehari-hari selalu diambil keputusannya itu oleh orang tua gitu misalnya ya. Terus tiba-tiba ketika kuliah dia harus memutuskan sendiri dan dia kagok. Jadi misalnya nih, ih hari ini mau makan apa ya gitu. Nah, memutuskan untuk makan apa hari ini aja ketika dia ngekos dan itu sulit, nah itu adalah salah satu ciri, ingat ya salah satu ciri bahwa dia memiliki sedikit permasalahan di kesehatan mentalnya. Jadi kalau teman-teman merasa, wih saya pede Bu, saya aman-aman aja kok, saya nggak takut kok dalam mengambil keputusan. Nah itu bagus karena itu adalah indikator teman-teman memiliki mental health yang baik. Lalu berikutnya yaitu mampu menghadapi tantangan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat kerja. Ingat ya, ini itu dan.
Jadi ketiga-tiganya harus bisa. Jadi nggak hanya di rumah aja, di sekolah aja, atau di kampus aja, di tempat kerja aja, di organisasi mungkin konteksnya teman-temannya. Jadi kan sebagian orang ada nih, saya sering tuh lihat Instagram, terus banyak yang uploadnya dari TikTok juga. Jadi dia kadang katanya kalau di luar rumah saya bisa hahaha dengan teman-teman gitu kan. Kadang nyampe di rumah terus kayak tiba-tiba kayak redup gitu. Jadi ketika dia pergi main kayak lampunya nyala gitu kan. Terus tiba-tiba ketika di rumah ngerasanya tuh saya adalah orang yang paling tidak berguna, kayak mood-nya itu langsung down. Nah, ini itu adalah bukan ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental yang baik gitu. Ketika dia hanya merasa baik-baik saja di luar rumah, tapi dia merasa tidak baik-baik saja di dalam rumah, nah ini harus dipertanyakan kenapa sih, dan harus segera ditemukan penyebabnya agar bisa ditindaklanjuti sebelum jatuh ke permasalahan yang lebih serius, seperti itu. Oke, lanjut. Next. Sip. Nah, di sini dari penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang remaja memiliki kesehatan mental, memiliki masalah terkait kesehatan mental. Jadi misalnya nih, misalnya ada Dila gitu kan, terus ada Oki, ada Putra tadi, terus ada Febri, satu lagi ada Arif, kan udah 5 tuh. Nah, salah satu di antara 5 mereka ini, kalau menurut penelitian nih, ada masalah terkait kesehatan mental. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah kaget juga gitu ketika ada nih lingkungan terdekatnya memiliki masalah kesehatan mental, kayak sesuatu banget, nggak gitu karena memang rentan beresiko sekali gitu, karena 1 dari 5 orang itu memiliki masalah terkait kesehatan mental, nggak usah dilebay-lebaykan juga gitu ya. Ini sama aja kayak flu gitu, kan kita biasa ya zaman dulu ya. Kalau sekarang mah kita ngelihat flu itu udah jadi parno aja gitu ya, takut. Nah, tapi kalau zaman dulu kan kita ngelihatnya flu itu udah biasa, kadang flu pun lanjut aja gitu. Nah, itu adalah penyakit yang biasa gitu. Nah, kesehatan mental pun seperti itu. Dia ada range-nya, ada yang mild, yaitu yang ringan, sampai yang paling berat gitu, seperti itu. Oke, next. Nah, saya mau tanya nih, boleh volunteer siapa yang mau jawab. Dengan perkuliahan online ini, kan kalian diharuskan jadi di rumah aja tuh. Kira-kira perasaan yang dominan dirasakan apa? Boleh ngomong ataupun boleh via chat juga boleh diisi. Lebih banyak yang happy atau lebih banyak yang sedih sih, saya mau tahu. Yuk. Membosankan. Terus sedih karena nggak bisa ketemu teman-teman, banyak sedih, banyak happy. Aduh, bingung tuh, banyak sedih, banyak happy. Sedih Bu, nggak bisa kumpul-kumpul. Sedih Bu, banyak tugasnya. Sedih Bu, banyak tugasnya Kak, gitu. Bingung saya nih. Sedih Bu. Oke, 50 Bu, sedih dan bahagia. Seneng Bu, pengeluaran berkurang. Iya juga sih, benar juga. Oke, jadi banyak juga ya, ada yang senang, ada yang sedih. Sedih, materi tidak paham-paham. Bosan Kak, karena nggak ada kegiatan di kampus lagi bareng sama teman-teman. Iya, betul. Saya merasakan juga nih. Saya itu, ini kalian usia kira-kira berapa sih? 20. Angkatan berapa banyak? Kalau Putra angkatan berapa, Put? Angkatan 16, Bu. Angkatan 16. Berarti saya itu S1-nya 2010. Berarti kita beda 6 tahun. Berarti usia kalian sekitar 21, 22 gitu kali ya. Ada angkatan 18, ada angkatan 19, ada 18 juga. Nah, kan kalau usia kalian ini pengennya tuh sosialisasi gitu kan. Mengenal banyak orang, ketemu langsung. Tapi dengan kondisi ini jadinya itu via chat, via online, di mana nggak tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu mungkin ya. Nah, itu juga jadi
paling banyak tuh alasannya kenapa di rumah aja itu membuat sedih, karena nggak bisa ketemu dengan teman-teman, karena sepi gitu. Nah, jika banyak sedihnya dan sedihnya itu jadi berlarut-larut, nah ini hati-hati ya, karena sangat berdampak nanti ke kesehatan mental gitu. Tapi kalau misalnya happy tadi ada yang 50-50, nah itu bagus, itu berarti kamu bisa mengelola dengan baik, karena di saat kamu merasa sedih, kamu juga ada juga yang merasa happy-nya gitu. Nah, apalagi tadi ada juga yang merasa happy, Bu, karena pengeluaran berkurang. Nah, bagus, berarti dia bisa secara pikirannya, dia bisa mengemasnya itu dengan lebih positif, seperti itu. Yuk, next. Nah, ini jika learning from home atau sekarang PJJ membuat teman-teman ini merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman seperti tadi ya. Terus materi dan tugas sekolah atau kuliah jadi sulit dipahami karena banyak baca slide aja ya jadinya ya. Terus takut dengan kondisi pandemi, bosan karena aktivitas monoton. Nah, ini dapat mempengaruhi kesehatan mental teman-teman. "Wih, Bu, terus gimana nih, Bu? Parah, saya gila dong," gitu. Jangan nggak gitu juga cara kerjanya gitu, nggak gitu kok. Jadi nggak usah khawatir, tapi teman-teman harus sadar dulu nih, aware dengan sinyal dalam tubuh, sinyal psikologisnya gitu. Karena kalau sedihnya sedih biasa, ya wajar gitu kan, nggak mungkin kita nggak sedih karena perubahan ini. Tapi ketika sedihnya itu udah berlarut-larut, sampai nggak bisa makan, terus juga mungkin nggak ada semangat lagi untuk bangun gitu. Nah, itu sudah termasuk yang serius seperti itu. Tapi kalau masih dalam tahap sedihnya masih bisa terkontrol, misal sedih 2 hari, habis itu besok baik lagi gitu. Nah, itu masih wajar lah, nggak terlalu perlu dikhawatirkan. Tapi kalau udah berlarut-larut, udah sebulan, 2 bulan, dan nggak move on tuh, kan kalian bisa merasakan ya, badannya itu kayak, ini bukan diri aku yang sebelumnya. Ini ada sesuatu yang salah. Nah, ketika teman-teman udah merasakan sinyal psikologis tersebut, jangan ragu untuk meminta bantuan gitu. Pokoknya jangan merasa, kan sebagian ada juga yang kayak pretend that you are okay gitu loh, berpura-pura kalau kita sedang baik-baik saja karena saya adalah orang yang keren gitu. Misalnya Putra nih, misalnya gitu, misal ya Put ya, kan gagah gitu ya, kumisan, badan bagus, kekaro malu dong kalau curhat, kalau sedih gitu misalnya. Nggak gitu, karena kesehatan mental ini bisa terjadi masalahnya gitu, masalah kesehatan mental ini bisa terjadi ke siapa saja. Jadi kalau teman-teman merasa udah tidak nyaman, jangan ragu untuk mengkonsultasikan seperti itu. Karena kalau berpura-pura itu seperti baterai handphone. Jadi kalau kita berpura-pura baik-baik saja itu kayak baterainya itu kesedotnya cepat. Nanti bisa-bisa kalian down, drop-nya itu juga cepat. Jadi kalau berpura-pura itu mungkin awalnya sebentar oke, masih aman gitu kan, tapi ketika udah terus-terusan nanti khawatirnya teman-teman baterainya habis, dan ketika udah habis nih susah nih nge-recharge ulangnya gitu. Jadi ketika udah mulai 50% baterai psikologisnya, nah di sana bolehlah untuk ngecas. Tapi kalau misalnya udah 1%, udah merah bahkan sampai mati gitu kan handphonenya misalnya gitu. Nah itu kan bahaya. Nah itulah yang harus teman-teman waspadai. Oke, lanjut. Nah, kita kembali bahas COVID. Kenapa sih COVID ini berdampak ke kesehatan mental kita? Yang pertama, melebihi sumber daya yang kita miliki. Jadi, kita itu stres atau kesehatan mental kita itu terganggu ketika kita menghadapi sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Jadi nih, contohnya kalau lebih paham, kita nih sekarang kan teman-teman udah kuliah nih gitu. Kalau dikasih persoalan 5 kali 5, 6 kali 6 gitu kan nggak stres gitu kan, karena itu gampang. Itu di bawah kemampuan teman-teman saat ini, masih sesuai gitu, di bawah bahkan sumber daya yang teman-teman miliki. Tapi tiba-tiba kalau disuruh bahas tentang carilah vaksin yang tepat gitu untuk COVID-19. Nah,
susah kan, itu di luar kendali teman-teman gitu. Nah, inilah yang membuat COVID ini kenapa sih bisa stres kita gitu. Karena itu di luar sumber daya yang kita miliki, jauh gitu. Bahkan vaksinnya pun masih dalam penelitian, masih banyak kekhawatiran seperti itu. Nah, itulah penyebabnya kenapa COVID-19 ini berdampak ke kesehatan mental kita. Lalu unpredictable, nggak bisa kita duga. Kemarin itu awal-awalnya saya masih di bulan-bulan pertama ya, saya masih lihat korbannya itu orang-orang yang jauh gitu. Jadi misalnya teman saya gitu, jauh lah lingkarannya di luar lingkaran saya. Tapi makin ke sini makin banyak sekali orang-orang yang terkena. Jadi nggak bisa ditebak lagi tuh arah COVID-19 ini. Jadi bisa jadi hari ini 10 awal-awal dulu ya, terus tiba-tiba besoknya jadi ratusan, terus bertambah lagi, bahkan satu hari itu bisa hampir 500 lebih yang teridentifikasi positif. Sangat unpredictable. Nah, ini jugalah yang membuat unpredictable ini yang membuat kita COVID ini berdampak ke kesehatan mental kita. Jadi itu nggak hanya COVID ya, ini sebenarnya semua hal yang unpredictable itu dapat menyebabkan kita stres dan itu berdampak ke kesehatan mental kita. Mungkin seperti kemarin gempa, ya kan? Tiba-tiba kita udah tenang-tenang gitu, kita udah sibuk sama COVID. Terus tiba-tiba, datang lagi nih gempa gitu kan. Jadi itu kita, kaget dan sebagian ada juga yang tiba-tiba, kan saya tinggal dekat pantai nih di Ulak Karang. Ada yang langsung ngungsi gitu. Sekarang bahkan tetangga saya di depan rumah itu nggak pulang-pulang karena dia pindah ke lingkungan Unan Atas. Karena dia baca informasi, kan banyak ya perkiraan BMKG. Nah, karena unpredictable tiba-tiba jadi stres, terus akhirnya teman saya itu, tetangga saya, pindah ke daerah yang lebih tinggi untuk menjaga kesehatan mentalnya. Karena kalau di sini dia katanya tetap stres seperti itu. Lalu berikutnya mengancam orang-orang yang kita sayangi. Iya. Jadi COVID-19 ini ya seperti yang tadi saya bilang, dulu awalnya orangnya jauh, nggak kenal saya siapa yang positif. Kalau sekarang rata-rata tuh udah orang terdekat saya di kantor, misalnya nih ruangan saya, di depan ruangan saya itu udah positif gitu kan. Terus di tetangga saya yang saya kenal gitu, orang-orang yang saya sayangi, bahkan keluarga saya juga ada yang meninggal karena COVID-19 ini. Nah, itulah yang membuat bahwa COVID-19 ini sangat serius gitu, karena kadang kita lebih khawatir orang yang kita sayangi yang kena daripada diri kita sendiri gitu. Nah, itulah yang membuat kita, kenapa sih kesehatan mental kita terganggu karena COVID-19 ini? Itulah salah satunya. Lalu lack of control, ya. Jadi kita tidak berdaya, nggak ada kontrol kita gitu. Jadi kita ini sedang bergulat dengan yang tidak tampak gitu ya. Si COVID ini andaikan dia bentuknya orang udah habis gitu, dari beberapa bulan yang lalu mungkin udah digebukin rame-rame sedunia gitu. Tapi karena ini dia tidak tampak, jadinya kita nggak bisa mengontrolnya, seperti itu. Oke, next. Nah, fisiologis, psikologis ini berkolaborasi dan ini akan berdampak ke permasalahan kesehatan mental. Jadi misalnya nih, kita sakit perut, terus psikologis kita tertekan, sakit perut misalnya gitu kan, waduh ini mah saya akut atau usus buntu, jadi makin berpengaruh gitu kan. Jadi awalnya sakit perut biasa, mungkin karena nggak pup 1 minggu misalnya gitu kan, tapi karena pikiran kita banyak tekanannya, ini jangan-jangan saya ada tumor atau kanker perut atau apa gitu, penyakit yang parah-parah. Nah, ini akan berdampak ke permasalahan kesehatan mental. Jadi fisiologis dan psikologis itu dia saling berkolaborasi satu sama lain gitu. Kalau dia positif, maka nanti akan berdampaknya juga ke kondisi kesehatan mental yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita fisiologis kita sakit, terus psikologis kita perparah pula dengan pikiran-pikiran negatif, ini juga akan berdampak ke permasalahan kesehatan mental. Oke, next. Nah, salah satu kesehatan mental atau permasalahan kesehatan mental sehari-hari itu biasanya stres. Pasti teman-teman udah sering banget ya dengar stres, bahkan bilang kayak misalnya dapat tugas banyak, waduh stres. Terus diputusin pacar, waduh stres gitu. Terus gebetan
nggak suka sama kamu, waduh stres gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu stres? Terus gejala-gejalanya itu apa gitu. Nah, ini menurut teori ada 4 gejala dari stres. Yuk teman-teman bisa juga nih lihat nih saya stres atau enggak sih gitu. Nah, pertama gejala emosi, lalu gejala fisik, kognitif, dan perilaku. Next. Nah, berikutnya yaitu gejala emosi. Jadi pertama tadi kan ada gejala emosi, ini gejala-gejala pada stres ya, ingat ya. Jadi gejala emosi, kalau kita stres, dan stresnya itu berat, bukan berat deh, sedang ke berat, nah ini beberapa gejala yang muncul terkait emosi ketika kita mengalami stres. Yang pertama, menjadi mudah gelisah, frustasi, dan murung. Jadi teman-teman kalau biasanya adalah termasuk orang yang ceria, terus tiba-tiba nih ngerasa, aduh capek gitu, gelisah nggak tenang gitu hatinya. Nah ini bisa jadi salah satu indikator teman-teman sedang mengalami stres. Lalu merasa kewalahan, seperti kehilangan kendali terhadap aktivitas yang dilakukan. Lalu memiliki kesulitan untuk rileks dan menenangkan pikiran. Lalu menghindari orang lain, pokoknya jadi males saja ketemu sama orang. Kalau ada nih beberapa gejala ini, itu berarti termasuk ke gejala emosi ketika stres. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang kedua, tadi ada gejala emosi, lalu ini berangkat. Kita berlanjut ke gejala fisik. Gejala fisik dalam kondisi stres, pertama itu mudah lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri otot, nyeri dada, jadi detak jantung cepat, terus biasa jadi sesak nafas, insomnia, sering masuk angin, dan infeksi. Nah ini awal-awal lalu tadi yang kebetulan nih sesuai banget nih yang Febri bilang, habis saya waktu itu ngisi webinar via WhatsApp di Lingkar Juara, terus banyak WhatsApp yang masuk ke saya. Jadi dia bilang gini, jadi dia cerita, Bu, saya belakangan ini sesak nafas. Pokoknya dia menyebutkan lah gejala-gejala yang mirip dengan COVID gitu. Terus, tapi ketika dicek lagi ternyata itu dia stres. Nah, mirip kan gejala stres dengan gejala COVID gitu. Nah, makanya hati-hati teman-teman kalau di awal, tentu perlu juga kita untuk gitu ya screening atau swab kalau memang udah berkontak dengan banyak orang tentu. Tapi ini kondisinya saat itu dia tidak ada kontak sama sekali, dia di rumah aja patuh gitu. Tapi dia memiliki riwayat yang mudah stres gitu. Jadi setelah ditelusuri lagi ternyata sesak nafas, terus demam, dan sesak di dada dan nyeri di badannya itu karena itu adalah bentuk dari gejala fisik yang muncul karena perasaan stres yang dialaminya, seperti itu. Makanya hati-hati untuk membedakannya. Oke, berikutnya. Oke, nah ketiga yaitu gejala kognitif. Kekhawatiran yang terus-menerus. Jadi kekhawatiran ini ngerasanya tuh kayak, duh besok gimana ya? Duh, ayah saya misal lagi keluar gitu, aduh ayah saya ini aman nggak ya keluar ya gitu. Khawatir aja terus-menerus. Nah itu adalah termasuk gejala kognitif. Lalu merasa kepala penuh karena banyak yang dipikirkan, lalu menjadi pelupa, sulit fokus, dan menjadi pesimis atau hanya melihat sisi negatifnya dari segala sesuatu. Jadi kalau teman-teman memiliki gejala-gejala ini, jadi misalnya sulit fokus, terus pesimis, aduh saya ini kayaknya nggak bisa deh, ini misal bikin tugas gitu ya, tugas kan banyak ya zaman sekarang ini, duh kayaknya nggak bakal selesai deh ini tugasnya gitu, duh khawatir nilai saya nanti kayak gimana ya gitu, sulit fokus belajar. Nah ini bisa jadi teman-teman sedang berada di tahap atau level stres yang cukup tinggi, seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya gejala perilaku ketika kita stres, pertama perubahan nafsu makan. Perubahan nafsu makan ini nggak hanya itu ya, jadi awalnya makannya enak, terus tiba-tiba nggak mau makan, nggak hanya itu, tapi juga misalnya
jadi nafsu makan itu jadi meningkat gitu. Nah, itu juga termasuk dari, salah satu kondisi ketika kita stres. Terus menunda atau menghindari tanggung jawab. Jadi karena stres jadi tuh ya udah nggak usah dikerjain lah nih tugas gitu. Jadi malah nggak dikerjain atau ditunda jadi prokrastinasi seperti itu. Lalu meningkatnya penggunaan alkohol, obat-obatan, atau rokok. Jadi mungkin yang sebagian merokok, jadi awalnya mungkin 1 batang sehari, terus gara-gara stres jadi meningkat gitu jumlah konsumsinya, seperti itu. Lalu menunjukkan lebih banyak perilaku gugup seperti menggigit kuku, gelisah, mondar-mandir, dan lain-lain. Nah, ini adalah gejala perilaku ketika seseorang mengalami stres. Oke, next. Nah, ini kan dari tadi saya ngomong aja gitu ya. Nih, jangan-jangan nih saya ngomong terus tiba-tiba ada yang ditinggal tidur nih saya, jangan gitu ya. Atau perlu pula saya kayak kuliah gitu, saya absenin satu-satu, nggak usah lah ya. Oke, jadi tadi kan ini saya kayak semoga nggak kayak semoga ini jadi tambahan wawasan. Nah, sekarang supaya lebih nggak cuma mengeraba-raba gitu, yuk kita melakukan screening level stres teman-teman nih. Yuk ada pulpen di sekitarnya mungkin atau bisa di handphone juga silahkan. Siapa yang mau screening level stresnya. Ini saya kayak jualan obat gitu nggak sih? Yuk siapa-siapa gitu. Udah semua. Yuk jadi di sini nanti ada 10 pertanyaan. Nah teman-teman nih nanti biasalah kayak ngisi kuesioner pasti teman-teman mahasiswa udah eh, nggak apa ya, nggak asing lagi dengan kuesioner. Yuk kita bahas dari yang pertama. Seberapa sering Anda merasa kecewa karena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Ini dalam 1 bulan terakhir ya, sorry saya belum menjelaskan. Jadi dalam 1 bulan terakhir, ini untuk semua pertanyaannya itu ini ingat dalam 1 bulan terakhir. Dalam 1 bulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa kecewa karena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Jika tidak pernah, nilainya 0, hampir tidak pernah 1, kadang-kadang 2, sering 3, dan sangat sering 4. Yuk, berapa nih nomor 1? Silakan masing-masing dicatat. Oke, sudah. Nomor 2. Dalam 1 bulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa tidak dapat mengendalikan hal-hal penting dalam hidup Anda? Ini masih sama, 0 itu tidak pernah, dan sangat sering itu 4. Oke, berikutnya nomor 3. Seberapa sering Anda merasa gelisah dan tegang dalam 1 bulan terakhir ini? 0, 1, 2, 3, atau 4 ketika itu sangat sering. Oke, nomor 4. Dalam 1 bulan terakhir, seberapa sering Anda merasa yakin mengenai kemampuan Anda dalam menangani masalah-masalah pribadi Anda? Jadi ini seberapa sering kamu merasa yakin gitu mengenai kemampuan sendiri. Jadi kalau tidak pernah, kalau ini agak beda ya skornya, kalau tidak pernah itu 4, hampir tidak pernah itu 3, kadang-kadang itu 2, sering itu 1, dan sangat sering itu 0. Udah? Nomor 5, seberapa sering Anda merasa bahwa segalanya berjalan sesuai dengan keinginan Anda? Kalau tidak pernah itu 4, dan sangat sering itu 0. Jadi 4, 3, 2, 1, atau 0. Silahkan. Oke, next.
Nomor 6, seberapa sering Anda mendapatkan bahwa Anda tidak dapat mengatasi segala hal yang harus Anda lakukan? Jadi seberapa sering sih kamu merasa tidak dapat mengatasi hal-hal yang seharusnya dilakukan? Tidak pernah itu 0, sangat sering itu 4. 0, 1, 2, 3, atau 4. Oke, nomor 7. Seberapa sering Anda mampu mengontrol gangguan dalam hidup Anda? Jadi seberapa sering sih kamu merasa bahwa kamu itu memiliki kontrol terhadap hal-hal yang mengganggu? Jadi tidak pernah itu 4, hampir tidak pernah 3, kadang-kadang 2, sering 1, sangat sering 0. Oke. Nomor 8, seberapa sering Anda merasa senang dengan segala hal yang Anda lakukan dalam 1 bulan terakhir ini? Seberapa senang sih, seberapa sering merasa senang dengan hal-hal yang dilakukan? Tidak pernah itu 4, hampir tidak pernah 3, kadang-kadang 2, sering 1, sangat sering 0. Oke, berikutnya seberapa sering Anda merasa marah karena sesuatu yang terjadi di luar kendali Anda? Seberapa sering sih marah gitu ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau di luar kendali? Tidak pernah itu 0, sangat sering itu 4. 0, 1, 2, 3, atau 4. Berikutnya, seberapa sering Anda merasa begitu banyak kesulitan sehingga Anda tidak mampu mengatasinya? Jadi dalam 1 bulan terakhir ini seberapa sering sih merasa ada banyak kesulitan sehingga tidak bisa mengatasinya? Seperti itu. 0, tidak pernah. 4, sangat sering. Bisa dipilih dari 0, 1, 2, 3, atau 4. Sudah semua? Nah, sekarang tugasnya adalah coba jumlahkan angka yang teman-teman udah tadi tulis. Berapa skornya? Boleh di chat ya, dituliskan di chat berapa skornya. 21. Ada lagi. 31. 23, 20, 12, 15, 18 ada juga. 20, 16, 19, 16, 24, 13. Yang lain gimana nih? 19. Yang lain dulu malam-malam si ibu nyuruh ngitung gitu ya. 5, 15, 26, 12, ya 19, 12. Oh, Putra 12. Abrar 7, 26, 22. Oke, sip. Nah, ingat ya angkanya ada 13, ingat angka masing-masing tadi. Nah, sekarang next slide. Nah, coba dilihat tadi skornya berapa? Putra berarti tadi level stresnya masih rendah, aman Put. Kalau yang udah di atas 27, nah itu hati-hati ya, karena itu udah masuk ke kategori level stresnya cukup tinggi. Kalau 14 sampai 26 itu masih level stresnya sedang, seperti itu. Oke, udah tahu ya berarti stresnya sekarang ada di level berapa. Oke, next. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan? Duh, Bu, saya tinggi banget nih, Bu. Saya lagi di level yang tinggi gitu. Kan ini 1 bulan terakhir ya, jadi bisa jadi dalam 1 bulan terakhir ini teman-teman lagi banyak sekali tekanan. Jadi bisa jadi juga
Sebelumnya nggak gitu, tapi karena banyak tekanan itu tadi, jadi 1 bulan terakhir ini membuat level stres teman-teman tinggi. Apa sih yang bisa dilakukan kalau itu kesehatan mental terkait dengan pandemi? Jadi pertama batasi konsumsi berita. Jadi kita nggak harus tahu segala hal gitu. Kadang dengan membatasi berita itu membuat jiwa kita, batin kita tenang juga kan. Jadi nggak usah baca yang kan banyak ya bilang kalau COVID itu adalah konspirasi misalnya gitu ya. Kalau itu membuat teman-teman tidak tenang, nggak usah dibaca, biarin aja. Tapi kalau itu memang penting dan itu membuat teman-teman ngerasa tidak mengganggu, nah silahkan saja gitu. Lalu berikutnya fokus ke apa yang bisa dilakukan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Jadi bisa pakai masker, cuci tangan dengan benar, terus konsumsi makanan sehat, berjemur, dan di rumah aja. Jadi kadang nih, kalau orang tua saya ya nih saya cerita, dia itu stres karena dia sibuk memikirkan tetangga-tetangga. Jadi nih, kayak, ih si bapak itu dia keluar rumah nggak pakai masker. Ngapain cowok mikirin tangga? Oke. Nah, balik lagi ke orang tua saya tadi, orang tua saya itu stres karena dia memikirkan tetangga yang tidak pakai masker, yang tetap berkerumun gitu ya, tanpa jaga jarak. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah fokus aja ke apa yang bisa dilakukan, mulai dari diri sendiri, jangan ngurusin orang gitu. Karena ngurusin orang itu kadang bikin kita capek. Toh ternyata yang kita pikirin, yang kita berusaha untuk urusin itu nggak peduli dengan hal yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi mulai aja, ini nggak hanya terkait pandemi ya, ini dalam segala hal. Jadi sekarang itu mulai aja dulu dari diri sendiri, dari lingkungan yang terdekat. Jadi jangan sibuk, kita belum mulai tapi kita udah sibuk mikirin orang lain, nggak gitu caranya. Jadi mulai dulu dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil, dari hal terkecil. Lalu berikutnya olahraga. Kenapa? Karena kalau kita dengan olahraga, ini mungkin Putra nih kayak dari bentuk badannya rajin olahraga nih. Karena kalau olahraga itu keluar hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini itu membantu kita dalam mengurangi stres. Jadi kalau misalnya bad mood, capek, psikologisnya nggak enak, nah coba deh olahraga ringan. Karena itu nanti hormonnya keluar dan itu nanti berdampak kok ke psikologis kita seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya yaitu istirahat dan tidur yang cukup. Nah, susah Bu, tugasnya banyak gitu. Bahkan weekend pun saya masih nugas gitu. Banyak mahasiswa yang gitu curhat ke saya gitu. Nah, tapi diatur gitu. Jadi jangan kelamaan nonton TikTok-nya, jangan kelamaan nonton YouTube-nya, jangan kelamaan. Pakai waktunya itu untuk istirahat gitu. Joget-joget syuting TikTok-nya gitu kan, atau nonton podcast atau buat podcast boleh gitu, tapi diatur waktunya agar tidak menyita juga atau mengambil alih jadwal yang seharusnya itu adalah untuk jadwal istirahat, seperti itu. Lalu latihan pernafasan, yoga, atau meditasi gitu. Tapi ini meditasi terlepas dari agama atau apa tertentu gitu ya. Ini cukup bagus karena dulu saya termasuk nih, saya ngomong aja nih yang bisa gitu kan, saya ngomong cara mengendalikan stres, padahal saya ini termasuk orang yang mudah stres. Tapi alhamdulillahnya saya sadar diri gitu, jadi saya belajar untuk ngaturnya. Jadi jangan anggap, teman-teman jangan anggap, "Wih, psikolog mah enak," gitu, bisa ngobatin diri sendiri, nggak gitu, gitu. Nih anak-anak psikologi ini kayak mahasiswa saya ada nih beberapa di sini, nggak gitu, gitu. Bahkan yang lebih banyak pula mungkin tekanan anak psikologi atau orang psikologi, karena dia sangat aware gitu, apa-apa dipikirin, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya itu, gitu kan. Nah, tapi yang bisa dilakukan adalah cari gimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau saya itu salah satunya adalah dengan latihan pernafasan atau meditasi. Biasanya tiap pagi itu 15 menit, sebelum beraktivitas saya meditasi dulu sejenak, itu bisa kita tambahin dengan meditasi zikir, jadi baca zikir, terus positif gitu, dipikirkan hal-hal positif. Karena dengan hal itu cukup, udah saya rasakan sendiri ya, jadi saya nggak ngomong gitu aja tanpa saya rasakan, saya udah merasakan sendiri manfaatnya, dan itu membuat jadi mental saya lebih kuat gitu. Dulu mungkin awalnya ketika stres sedikit, saya langsung kayak,
panik atau gimana, lebay gitu deh ekspresinya. Tapi setelah saya mulai melakukan meditasi, latihan pernafasan, terus banyak juga pengalaman gitu ya. Jadi saya lebih tidak segampang itu untuk stres, dan kalau stresor-stresor kecil insya Allah tidak terlalu menyita banyak energi biasanya, seperti itu. Lalu berikutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan hobi dan hal menyenangkan di rumah. Jadi kan banyak ya sekarang itu TikTok. Ini saya dari tadi bahas TikTok aja. Iya, karena saya kalau buka Instagram isinya TikTok semua, nggak tahu deh. Explore saya mungkin apakah saya keseringan gitu. Tapi tenang, saya tidak punya akun TikTok, tapi saya sering nonton TikTok. Bagus kok, rata-rata banyak juga yang kreatif gitu ya. Nah, kalau itu memang menyenangkan buat kamu ya silahkan gitu. Jangan bilang pula, jangan takut pula gara-gara anggapan orang, oh ya TikTokers gitu misalnya. Iya, anak alay misalnya. Tapi kalau itu membuat kamu happy dan tidak merugikan orang lain gitu, dan tidak melanggar norma, ya silahkan saja gitu. Jadi jangan terlalu memusingkan omongan orang ketika hal yang kamu lakukan itu tidak membuat, selagi itu membuat happy, tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan, ya silahkan saja gitu. Oke, next. Nah, yang berikutnya juga mandi dan bersih-bersih tuh. Ini rata-rata nih mahasiswa semua pasti kan, atau ada anak SMA juga silahkan. Jadi kalau kuliah online itu ya tolonglah gitu, mandi gitu ya. Ini kadang banyak nih mahasiswa saya sendiri yang saya lihat gitu. Aduh, kayak masih muka bantal gitu loh. Kayak, kamu udah mandi belum, Bu? Dengan jujurnya pula dia mengatakan belum, Bu. Gitu. Di saat saya bangun pagi, mandi sebelum mengajar, dan dia menyatakan bahwa belum, Bu, belum sempat, saya ketiduran baru bangun gitu. Nah, padahal itu menurut penelitian ya, mandi di pagi hari itu bisa meningkatkan mood kita. Jadi dingin, Bu, iya. Nah, di sana pula tingkat mungkin terstimulasi gitu, saraf-saraf di tubuh kita, dan itu meningkatkan mood dan bisa meningkatkan happiness kita. Jadi teman-teman nih, mandi, terus kamarnya kalau misalnya udah berantakan, bersih-bersih. Pastilah kalau anak kos, pasti merasakan sensasi ketika kamarnya berantakan, dirapihkan, lalu bersih, nah itu akan kayak muncul kebahagiaan tersendiri gitu. Nah, itu mungkin bisa juga dilakukan untuk mengatasi level stres. Terus jaga komunikasi dengan orang lain. Bisa via telepon, terus chat mungkin, atau apa gitu. Jadi tetap harus berkomunikasi ya. Jadi walaupun nggak ketemu, tapi harus tetap berkomunikasi dengan orang, teman-teman, karena itu menjaga kesehatan mental kita. Lalu yang terpenting yaitu jika Muslim dan yang lainnya juga berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita merasa itu tuh semua bebannya itu di kita, di pundak kita, nah itu kita akan berat sendiri. Jadi tapi kalau kita menitipkan itu di pundak Allah atau kita serahkan kepada Allah, itu akan membantu kita. Sedikit banyaknya itu tidak jadi beban sendiri, seperti itu. Itu yang paling penting. Oke, next. Nah, ingat ya, kamu tidak sendiri, kita berjuang bersama. Jadi nggak sendiri kok, teman-teman nih. Jadi jangan merasa, duh saya nggak ada nih yang bisa bantu, nggak gitu. Jadi ada, tapi carilah bantuan untuk permasalahan ataupun hal-hal yang teman rasakan jika itu teman-teman merasa bahwa kondisi kesehatan mentalnya sedang tidak baik. Kamu tidak sendiri, kita berjuang bersama. Mungkin sekian dari saya materinya, udah ya. Next ada, oke. Ini yang terakhir. Berikutnya mungkin kita sesi tanya jawab ya, Iya, Put ya. Bu. Silahkan Putra. Baik, terima kasih kepada Bu Siska. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat disimak dan disimpan dan serta diterima oleh teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan yang kita sepakati di awal tadi, bahwasanya untuk pertanyaan bagi yang ingin bertanya, kita lemparkan saja ke room chat, nanti dipilih orangnya. Dan sampai saat ini sudah ada 3 pertanyaan, kita batasi cukup 3 pertanyaan, karena nanti ada sharing dari Ask Question di Instagram juga. Ini mungkin Bu, ada 3 pertanyaan Bu. Mungkin satu persatu dulu ya. Ini dari Putri Zelika. Orangnya mana? Putri Zelika.
Bisa diupin mic sama kamera ya. Oh, kameranya lagi gelap, Kak. Oh, lagi gelap. Ya, ini dari pertanyaan dari Putri Zilika, mungkin bisa diajukan sendiri sama Ibu. Untuk pertanyaannya, silakan disampaikan sama Ibu. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai gejala perilaku dalam kondisi stres, salah satunya yaitu menghindari tanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya boleh dilakukan apa enggak, Bu? Dalam rangka kita ingin mencoba menyembuhkan diri, atau dalam kata lain, ingin merasa lebih tenang oleh hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung dijawab atau gimana, Put? Jawab aja langsung deh ya. Dijawab aja, Ibu. Oke. Oke, Putri. Jadi gejala perilaku tadi salah satunya itu adalah menghindari tanggung jawab. Ini boleh nggak sih, Bu? Gitu. Nah, jadi jawabannya ini relatif gitu. Boleh, tentu boleh. Kalau itu ngambil jarak sedikit, kayak ini udah kewalahan banget gitu ya. Boleh berhenti, boleh ngambil space sedikit dari tanggung jawab tersebut, tidak apa-apa. Tapi yang perlu dilihat, yang perlu diingat adalah jangan sampai pula dengan mengabaikan ataupun mengambil jarak dari tanggung jawab tersebut itu malah menciptakan permasalahan baru. Karena kalau menciptakan permasalahan baru nanti ganti lagi stresornya gitu, Put. Jadi kalau bisa nih misalnya ya tugasnya deadline-nya seminggu lagi, terus sekarang ngerasa capek banget gitu. Boleh istirahat 1 hari, 2 hari dulu sebelum nanti dikerjakan gitu. Jadi manajemen waktunya yang harus diatur seperti itu pun. Boleh kok. Jadi kamu harus tuh sebenarnya kalau udah terlalu capek ya udah ambil aja dulu jarak dari kondisi tersebut supaya kamu tetap netral. Karena kalau kita terlalu fokus ke hal tersebut, nanti takutnya udah nggak objektif lagi. Jadinya tuh kayak keruh gitu pikirannya. Jadi ambil jarak dulu sebentar, jernihkan lagi, habis itu tapi jangan sampai pula tanggung jawab ini jadi tidak diselesaikan, seperti itu. Mungkin itu jawabannya Putri. Ya, gimana Zelika? Cukup? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup. Oke, Putri. Kita lanjut pertanyaan kedua ya, Bu, dari Tamara Monika. Bisa dihidupkan cam sama mic-nya. Perkenalkan Bu, saya Tamara Monika dari UNAN. Jadi saya ingin bertanya Bu, ketika kita mengalami stres itu apakah kita boleh melawan stres itu sendiri Bu, untuk tujuannya menenangkan diri kita sendiri Bu? Melawan stres? Melawan stres itu dengan cara menenangi diri kita sendiri Bu. Dengan diri kita sendiri. Dengan menenangkan diri sendiri gitu? Iya. Oke, itu pertanyaannya Tamara. Iya, langsung Bu. Ya, Put? Iya, Bu. Oke, jadi Tamara tadi bertanya, kalau kita stres boleh nggak sih dilawan dengan cara menenangkan diri? Jadi sebenarnya itu bahasanya bukan dilawan itu stres, tapi memang itulah yang harus dilakukan gitu, Tamara. Jadi itu namanya kalau di psikologi namanya coping. Jadi coping itu ada coping emosi, jadi nanti mungkin next kita bisa bahas itu panitia-panitia mahasiswa. Jadi gimana sih cara coping stres? Jadi sekilas saya bahas, dia ada emosi fokus, dan ada problem fokus. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dengan menenangkan diri itu adalah namanya coping gitu, Tamara. Memang itu yang harusnya dilakukan. Jadi stres itu kan kayak stres itu bersumber dari pikiran. Gimana caranya kita menghadapinya, yaitu dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Sudah betul yang dilakukan oleh Tamara ketika ada stres, dilawan dan dengan menenangkan diri. Tapi bahasanya bukan dilawan ya. Kalau dilawan tuh kayak ngajak berantem, jadi nanti malahnya nggak damai kita gitu. Jadi sebenarnya bahasanya adalah coping, diatasi gitu mungkin. Oke Tamara, udah betul kok. Makasih sebelumnya, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Tamara. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ini Bu. Ini ada 4 pertanyaan, jadi ini yang ketiga. Dari Suci Zahrianti Ariesko, itu silakan untuk menghidupkan cam sama mic-nya dan langsung mengajukan pertanyaan sama Ibu. Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan Bu, nama saya Suci Zahrianti Ariesko dari UNAN. Izin bertanya Bu, kan selama pandemi ini kita tuh komunikasi dengan teman-teman secara daring melalui chat kan Bu. Namun
pas ketemu langsung dengan teman-temannya tatap muka, kita tuh jadi pribadi yang pendiam, pemalu. Nah, apakah itu tuh termasuk ada kaitannya dengan kesehatan mental kita tuh, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, Jadi kalau sebelumnya, silakan. ya. Jadi sebelumnya gimana? Tadi Suci. Misalnya belum pernah ketemuan sebelumnya, Bu. Oh, jadi Uh, belum pernah ketemu. Kenalnya tuh lewat Terus, ah, dan bertemannya tuh melalui chat, Bu. ah. Nah, pas ketemu langsung untuk pertama kalinya kita tuh kayak jadi pendiam, pemalu, padahal lewat chat tuh kita tuh kayak udah akrab gitu. Oh gitu. Itu bagikan saya di otak saya tuh kayak zaman PDKT gitu ya, via chat awalnya gitu kan banyak tuh yang kayak gitu. Itu sebenarnya wajar karena belum pernah ketemu ya konteksnya Suci ya. Jadi awalnya ketemunya bukan kenalnya itu via chat. Terus habis itu di chat tuh akrab gitu, kayak udah seru. Tapi ketika ketemu malah kayak kikuk, awkward sendiri. Seperti itu, Suci. Iya, Bu. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar karena itu adalah pertemuan, anggaplah itu pertemuan pertama gitu ya. Walaupun di chat udah seakrab apapun, tapi ketika bertemu langsung kan beda ya. Kadang kita memang ahli sekali dalam chat, tapi ketika ketemu langsung kita kikuk. Ada juga yang sebaliknya gitu. Ketika ketemu langsung seru orangnya, tapi ketika di chat kayak ih kok kayak ngajak berantem cuma bahasa ye gitu ya ye itu ya gitu kan. Terus apa lagi oke oka gitu kan kayak pendek-pendek jadi nggak seru gitu. Nah begitupun dengan sebaliknya seperti tadi dalam konteks kasus Suci mungkin. Kalau itu pertemuan pertama nggak apa-apa kok, aman, masih itu adalah tahap adaptasi. Tapi kalau pertemuan kedua masih gitu, coba lihat lagi deh, itu tuh kikuk karena memang lagi adaptasi atau nggak nyaman. Nah itu juga harus dicek tuh, Suci. Jadi mana tahu ekspektasi dia ketika di chat dan ketika bertemu di realita berbeda misalnya gitu kan. Nah itu kamu harus peka juga tuh ini apakah karena tidak sesuai ekspektasi dengan realitanya atau memang itu adalah sedang dalam proses adaptasi atau gimana. Nah dicek juga itu dulu Suci. Oke? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Lanjut pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini dari Debbie Yulianto Putra. Mungkin kepada Debbie disilakan untuk bertanya kepada Ibu langsung. Baik, Bang. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Debbie Yulianto Putra dari Universitas Andalas, Bu. Saya ingin bercerita sekaligus bertanya nih, Bu. Boleh. Waktu di SMP dulu kan saya pernah mengalami pembulian, Bu. Di Teman-teman SMP, saya di mana? di SMP, Bu. SMP, oke. Iya, Bu. Lanjut. Terus kan teman-teman saya selalu bilang keberadaan saya itu ngeganggu banget, Bu. Ngeganggu buat semua orang, Bu. Terus ya lain-lain gitu, Bu. Terus sampai sekarang pembulian saya itu masih membekas di pikiran saya, Bu. Terus saat saya bergaul dengan teman-teman saya di kampus sekarang, Bu, saya masih merasa takut saya itu bakal ganggu kehidupan teman-teman saya, Bu. Termasuk pas saya berada di lingkungan yang banyak orang, Bu. Itu kan ganggu banget rasanya, Bu, pas saya bergaul, Bu. Itu juga bikin saya stres, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira caranya untuk membuat saya bisa ngelupain pengalaman masa lalu saya itu, Bu? Terus bagaimana caranya agar saya bisa meningkatkan percayaan diri saya saat berada di tempat ramai, Bu? Kira-kira itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Debbie. Jadi Debbie memiliki pengalaman dibully ketika SMP. Terus Iya, Bu. kalau sekarang gimana Debbie? Udah punya sahabat atau memang masih sulit juga untuk bergaul atau gimana? Sekarang sih di jurusan saya udah banyak sih sahabatnya, Bu. Cuman masih kurang percaya diri aja, Bu, kalau pas di dekat teman-teman saya, Bu. Berarti ini tapi sekarang berarti dari segi sosial sudah baik-baik saja kan, nggak ada masalah gitu kan? Iya, tapi kadang saya masih mikirnya apakah saya bakal ganggu teman-teman saya gitu, Bu. Apa teman-teman saya merasa terganggu pas ada saya di dekat mereka, Bu. Gitu sih, Bu. Oke. Sebenarnya yang dilakukan oleh Debbie udah bagus ya. Jadi tetap kan berarti Debbie memilih juga untuk berusaha berteman gitu di kuliah ini walaupun memiliki pengalaman ketika SMP dibully gitu.
Walaupun kayak ada pikiran ini akan mengganggu orang lain, tapi Debbie berusaha untuk mengatasi pikiran-pikiran tersebut dengan tetap menjalin komunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain, itu udah bagus gitu. Tapi untuk pembulian ini itu memang pengalaman yang sangat membekas, Debbie. Jadi tidak bisa dilupakan sebenarnya. Kalau ditanya gimana cara melupakannya, nggak bisa dilupakan itu karena udah akan melekat. Yang bisa Debbie lakukan adalah berdamai sebenarnya. Jadi oke, itu saya di masa lalu, kan kita juga punya pengalaman buruk ya semua gitu. Oke, itu di masa lalu dan sekarang sudah baik-baik saja. Nah, itu harus berdamai dan tapi itu memang butuh sebenarnya terapi atau intervensi yang lebih intensif. Jadi karena ini udah dari SMP, mungkin udah sekitar 6 tahun, berapa tahun berarti? 3 tahun, 4 tahun? 4 tahun kira-kira, Bu. 4 tahun yang lalu. Nah, itu kan udah bertahun-tahun yang lalu, tapi masih membekas, itu berarti sebenarnya harus disembuhkan, harus ada terapi benar-benar intensif seharusnya kalau yang itu, Debbie. Karena yang Debbie alami itu bukan sesuatu yang ringan. Pembulian itu sangat berat. Bahkan makanya banyak yang bunuh diri kan kalau dibully kan. Nih makanya bagus nih Debbie ini bisa mengatasi pengalaman pembulian tersebut dengan cara cukup positif dan bertahan gitu. Saya apresiasi. Tapi kalau untuk gimana cara mengatasinya itu harus terapi khusus untuk benar-benar berdamai. Kalau misalnya dengan self healing ataupun mengobati diri seperti pikiran positif sendiri belum optimal, Debbie rasa. Nah, Debbie bisa menghubungi psikolog atau psikiater. Tapi biasanya kalau ini untuk kasus itu biasanya psikolog dulu gitu. Kan kalau yang aspek lain terganggu nggak? Misalnya makan atau tidur sulit nggak kalau ada pikiran, tiba-tiba pikiran kayak gitu datang? Kalau kayak makan gitu keganggu atau gimana gitu, Bu, enggak sih, Bu. Cuman kayaknya pikiran aja sih, Bu, yang ganggu, Bu. Berarti itu masih di level yang belum terlalu berat seperti itu, tapi harus kita atasi sesegera mungkin agar tidak berdampaknya. Itu kan dampaknya tadi kata Debbie ke kepercayaan dirinya ya, terus merasa takut mengganggu, nah seperti itu. Nah itu harus benar-benar ada terapi yang intensif seperti itu. Mungkin 2 atau 3 kali pertemuan seperti itu, Debbie. Oke? Mana Debbie? Ya, Bu. Baik, Baik, Bu. Makasih, Bu. Semangat ya, Debbie. Ya. Untuk Ya, Bu. sesi pertanyaan dari teman-teman peserta itu sudah selesai, Bu. Ya, tapi ini dari teman-teman penelitian, mereka ada buka Ask Question di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan terpilih yang bakalan disampaikan. Ini, Bu. Nih, mungkin dari Bu saja nyampaikan, Bu. Yang pertanyaan pertama gini, Bu. Gimana cara ngatasin teman-teman yang hobi minta jawaban, misalnya seperti ujian atau kuis gitu. Padahal kita udah capek gitu. Nah, mungkin bisa berikan penjelasan. Gimana cara mengatasi teman-teman yang minta jawaban gitu. Padahal kita udah capek gitu ya. Ini kayak zaman SD dulu, saya termasuk anak SD yang kalau ujian ditutup-tutup gitu. Dulu SD saya gitu. Karena kan SD ranking-ranking ya. Kan kita kalau dia bagus, jadi persaingan banget kan. Tapi kalau di kuliah kan nggak gitu, udah nggak ranking-rankingan lagi gitu. Tapi kalau ini balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau dengan kamu merasa meminta jawaban itu adalah hal yang mengganggu gitu, ya udah tegas aja. Sorry gengs, sorry guys gitu. Misalnya saya nggak bisa gitu. Tapi jangan kamu nggak mau ngasih, tapi kamu minta-minta gitu kan nggak gitu gitu. Jadi kalau emang nggak mau ditanya gitu ya jangan nanya gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau sama sekali nih gitu, ya udah nggak mau, aku udah belajar, saya udah belajar gitu, belajarnya sendiri gitu, cari sendiri. Ya udah gitu, tegas aja toh nanti orang akan tahu juga, jangan deh dia minta jawaban sama si dia gitu. Tapi jangan itu konteksnya dalam ujian aja. Kalau misalnya ketika belajar jangan jadi pribadi yang pelit gitu. Jadi ya udah misalnya saya ini ketika ujian nggak mau ngasih contekan misalnya gitu. Tapi kalau belajar jadilah orang yang bisa membantu gitu. Nah ketika kamu cuma pelit ketika ujian, tapi ketika belajar kamu baik, nah orang akan paham gitu bahwa itu memang prinsip kamu gitu. Tapi ketika belajar pelit, ujian pelit, nah hati-hatilah gitu. Nanti susah hidupnya. Karena nanti kita zaman sekarang tuh network.
link gitu kan. Nanti nggak tahu kita siapa yang akan membantu kita dalam pekerjaan nanti gitu kan. Nanti mana tahu orang yang kamu pelitkan itu ternyata jadi atasan atau bos kamu nanti. Makanya hati-hati, tetap dijalin gitu hubungan baiknya dengan siapa saja. Seperti itu mungkin jawabannya, Put. Oke, nah itu jawabannya bagi yang bertanya di Instagram. Mudah-mudahan hadir pada hari ini. Dan ini yang terakhir, Bu. Pertanyaannya itu gimana caranya untuk meningkatin semangat dalam belajar ataupun dalam perkuliahan dengan kondisi perkuliahan sekarang ini kan kalau yang kita lihat rata-rata sih banyak dosen yang ngasih tugas dikit-dikit tugas semuanya kan Bu kan gitu. Nah gimana cara ningkatin semangat karena banyak juga teman-teman yang sudah merasa bosen dengan kuliah online Bu. Nah gitu mungkin dikasih tipsnya supaya teman-teman lebih semangat. Oke, ini kayak 90% mahasiswa membutuhkan hal ini gitu. Banyak sekali gitu ya nanya ya. Bahkan kemarin ketika saya bimbingan skripsi ada juga nih yang nyempil pertanyaan ini. Udah habis bimbingan, Bu, saya nggak semangat nih gitu, nggak bisa nih saya bikin skripsi gitu. Nah, gimana caranya supaya kita meningkatkan semangat? Nah, pertama itu goal, jadi tujuan harus dicatat gitu. Goal kamu apa? Dan jangan goalnya itu jangan jangka panjang gitu. Pengen IPK 4 misalnya. Itu kan itu terlalu jauh gitu. Misalnya baru semester 1, pengen IPK 4 gitu. Nah, itu kan agak jauh, tapi goalnya itu dipecah. Jadi misal hari ini ditulis ada bullet journal namanya, mungkin teman-teman nanti bisa searching kalau belum tahu. Itu ada namanya bullet journal. Jadi bullet journal itu kita menuliskan hari ini apa sih target yang ingin kita capai. Jadi benar-benar dituliskan, misalnya hari ini tugas, misal kalau saya di psikologi, misal tugas psikologi konseling selesai gitu. Terus habis itu tugas ini selesai. Nah, dipecah lagi menjadi part-part kecil gitu. Jadi misal tugas psikologi konseling tuh jadwalnya 2 minggu. Jadi misal hari ini mengumpulkan teori, terus habis itu dipecah lagi mengumpulkan metode atau apa gitu kan. Nah, karena dengan itu membantu kita melihat bahwa tugas kita ini bisa kok, nggak seberat ataupun sebeban yang kita pikirkan gitu. Karena dia kalau di pikiran aja itu tuh nggak objektif gitu. Kan dia udah numpuk kan kayak tugas ini, tugas ini, tugas ini. Tapi ketika dituliskan, dia tuh kayak lebih terurai, lebih rapi jadinya seperti itu, psikologis sekali tuh. Jadi ketika kita udah selesai terus di checklist, dicontreng gitu, ini udah selesai itu kayak munculkan lagi semangat untuk wah ini udah selesai, yuk apalagi nih next ke depannya gitu. Karena kalau disimpan di otak semua penuh, nggak bisa. Udah penuh terus dia jadi berantakan, jadi ujung-ujungnya burn out, terus nggak mau ngerjain sama sekali gitu. Nah tapi dituliskan, dikeluarkan apa yang ada di kepala, brain dump namanya. Jadi membuang sampah-sampah yang ada di otak, dituliskan gitu. Jadi misal hari ini kesal, hari ini tugasnya banyak nih, dosen ini ngasih tugas aja terus gitu. Benar-benar dikeluarkan, nggak apa-apa, unek-unek pun dituliskan gitu. Tapi itu tuh nanti akan membantu kita kok untuk mengclearkan lagi gitu. Jadi nggak sibuk numpuk di kepala semuanya seperti itu. Mungkin itu Put jawabannya. Semoga bisa membantu ya. Jadi kecil-kecil aja, jadi jangan terlalu jauh gitu mikirnya. Yang kecil-kecil aja dulu gitu. Sip. Ya baik. Terima kasih kepada Bu Siska yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman, baik yang hadir pada malam hari ini maupun pertanyaan di di Instagram. Nah, sebelum moderator menutup acara, mungkin ada nanti ada apa ya Bu? Closing statement dari Ibu atau closing dari Ibu lah untuk teman-teman. Ya silakan Bu. Oke, baik. Kesehatan mental itu, ingat lagi tadi ya, kesehatan mental itu terkait pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan itu tuh semua adalah dalam pikiran kita. Jadi kalau kita ingin memutuskan kita memiliki pikiran positif, maka itu akan berdampak juga ke pikiran positif, perasaan positif, dan perilaku positif. Begitupun sebaliknya. Jadi kitalah nih yang sebenarnya paling berkuasa, yang paling bisa mengontrol kesehatan mental kita sendiri. Jadi jangan terlalu banyak drama, jangan terlalu banyak pikiran jauh-jauh,
Jangan terlalu banyak hal negatif yang sibuk dipikirkan, tapi mulailah mencari hal positif apa yang kamu miliki dan mulai mengapresiasi diri sehingga hal itu nanti akan berdampak ke kesehatan mental diri kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu. Baiklah teman-teman, mungkin itu adalah penyampaian materi sekaligus diskusi pada mini webinar pada hari ini. Selanjutnya itu ada rangkaian kegiatannya itu penyerahan sertifikat dari kepanitiaan. Mungkin kepada panitia itu diserahkan memberikan sertifikatnya ataupun sedikit gambar sertifikat kepada Bu Siska sebagai pemateri. Nah, ini ada sertifikat dari kepanitiaan ya Ibu, mohon diterima dan terima kasih atas penyampaian materinya juga Ibu. Oke, baik. Saya terima sertifikatnya. Duh, ini kalau misalnya langsung ini pasti akan sangat menarik sekali ya. Kita ketemu, interaksi langsung gitu. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan, udah offline lagi, kita bisa ketemu tatap muka, nggak via layar gitu. Kalau ini tatap muka juga, tapi via layar gitu. Oke, terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Saya terima sertifikatnya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Terus semoga semua juga kesehatan mentalnya terjaga gitu. Dan terakhir juga nih, pesan dari saya jangan terlalu kejam sama diri. Jangan terlalu ngejudge diri yang negatif gitu. Berbaik hatilah kepada diri sendiri sebelum kita mulai berbaik hati ke lingkungan. Jadi yang pertama harus dibaik-baikkan dulu adalah diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Seperti itu. Oke, Put. Ya Bu, makasih ya Bu. Mungkin Oke. selanjutnya sebelum berdaftar nutup Bu, ini kita sesi dokumentasi dulu Bu dari Infokom dan panitia. Jadi silakan semua teman-teman peserta silakan hidupkan cam-nya bergaya sebagus mungkin dan sepantasnya mungkin gitu. Silakan kepada panitia untuk sedikit memberikan arahannya untuk sesi foto ini sebelum nanti acaranya ditutup. Baik Bang Putra, terima kasih Bang. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan memandu untuk sesi dokumentasi kita pada malam hari ini. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya, jika memungkinkan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Masih banyak yang belum aktif nih. Dia mandi. Yuk aktifkan kameranya teman-teman. Mungkin pada malu itu Dila. Oke Bang, kita lanjut aja ya Bang. Kita lanjut Bu untuk sesi dokumentasinya. Oke, sip Dila. Baiklah untuk untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Sudah Bang Putra? Oke Dila, makasih ya. Ya, Baiklah teman-teman, Ibu dan rekan-rekan kepanitiaan semuanya, untuk diskusi kita pada hari ini atau mini webinar kita pada hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberikan semangat, baik untuk teman-teman yang kuliah, semoga semua kuliahnya lancar, tugas-tugasnya juga lancar, serta yang bimbingannya juga lancar. Dan terima kasih juga kepada kepanitiaan Andalas Agriculture Exhibition 2020 sebagai fasilitator dalam kegiatan mini webinar ini. Semoga ini menjadi nilai ibadah bagi teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Bu Siska yang telah memberikan materinya, semangatnya, juga motivasinya untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah juga bagi Ibu. Cukup sekian, saya Kurniawan Satria Putra sebagai moderator, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. semua makasih Dila. Makasih, Makasih, Bu. Terima kasih, Bang Putra. Semua, saya izin ya, saya izin live. Makasih panitia. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum.
Salam. Waalaikumsalam. Izin live ya teman-teman. Iya Bang Putra, makasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih rekan-rekan semua.